Bagaimana cara memperoleh mencapai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah? Dalam keseharian, terutama ketika menghadapi sikap orang-orang di sekitar kita yang sering mengundang emosi dan bikin kesel. Ini dialami semua orang. Tapi orang-orang yang lebih mementingkan jiwa dan hatinya tidak akan pernah menganggap dan memperdulikan orang-orang yang menghancurkan keadaan hatinya. Kalaulah jumlah mereka banyak dan terus menerus memancing emosi kita, nggak usah diperdulikan karena nggak penting. Manusia seperti ini itu tidak penting bagi hati dan jiwa kita. Sehingga untuk apa diurusi? Yang salah kita karena kita mengurusi sesuatu yang nggak penting. Akhirnya apa yang terjadi? Jiwa dan hati kita rusak. Jangan perdulikan perkara atau manusia yang membuat kemudian keadaan hati dan jiwa kita rusak. Ya, jamaah, memang penting ngurusin orang? Atau udah ustadz tukang fitnah, mereka tuh fitnah saya terus. Pentingkah untuk mengingat dan memikirkan mereka? Enggak. Apa yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tapi yang lebih penting bagi kita yang disakiti apa? Keadaan diri kita. Itu yang paling penting. Sehingga kalau orang merasa dan sadar bahwa jiwa dan hatinya lebih berharga atau bahkan yang paling berharga, dia tidak akan pernah memperdulikan orang lain, apalagi yang merusak jiwa dan hatinya. Ya, makanya Allah bilang dalam Al-Quran itu kepada orang-orang, kepada Nabi Muhammad, untuk tidak memperdulikan orang kafir dan orang munafik, dan untuk mengatakan kepada mereka, mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Buat apa diperdulikan? Dengan kata lain Allah memerintahkan kita untuk tidak peduli kepada mereka. Khalas, biarkan mereka mati dengan kebencian dan keburukan yang mereka inginkan atas diri kita. Biarkan. Mereka akan binasa dengan sendirinya kalau kita tidak peduli sama mereka. Tapi kalau kita pedulikan mereka, maka disinilah awal keburukan yang akan terjadi pada diri seseorang. Ya, dan banyak-banyaklah mengingat Allah daripada mengingat siapa? Orang lain yang menyakiti diri kita. Wallahu ta'ala alam bishawab.